Kembali lagi dalam videoku yang kali ini. Di sini aku akan membahas tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh psikolog klinis dalam 5 tahun ke depan. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Nah, hal itu yang akan kita bahas kali ini. Yaitu yang pertama ada teknologi dalam kesehatan mental. Teknologi saat ini semakin mempengaruhi cara kita melakukan terapi. Kita sudah mulai melihat banyak orang melakukan terapi melalui video call atau yang kita sebut dengan teleterapi. Selain itu, aplikasi kesehatan mental juga semakin banyak yang menawarkan fitur-fitur seperti pelacakan suasana hati, meditasi, dan dukungan krisis. Nah, semua kemajuan ini tentunya memberikan banyak manfaat, namun juga datang dengan beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan yang pertama itu ada keamanan data dan privasi. Nah, pertama-tama mari kita bahas keamanan data dan privasi. Dengan semakin banyaknya data pasien yang disimpan secara online, kita harus benar-benar memastikan data ini aman. Ini berarti kita harus menggunakan platform yang memiliki sistem keamanan yang kuat dan melindungi data dari akses yang tidak sah. Jika data pasien bocor atau dicuri, ini bisa menyebabkan masalah yang sangat serius, baik bagi pasien maupun bagi para profesional. Contohnya, jika data kesehatan mental seorang pasien bocor, informasi sensitif mereka bisa digunakan dengan cara yang merugikan atau bahkan disalahgunakan oleh orang lain. Oleh karena itu, melindungi data pasien adalah prioritas utama. Nah, solusi untuk masalah ini yaitu ada peningkatan data keamanan. Untuk mengatasi masalah keamanan data, penting bagi psikolog untuk memilih platform terapi online yang mematuhi standar keamanan yang ketat. Selain itu, mereka harus mendapatkan pelatihan tentang cara melindungi data pasien dan mengatasi potensi ancaman. Contohnya yaitu menggunakan platform yang telah teruji keamanannya dan mengikuti pelatihan tentang praktik keamanan data dapat membantu mengurangi risiko kebocoran informasi. Tantangan yang kedua ada keterampilan teknologi. Selanjutnya, keterampilan teknologi itu merupakan tantangan yang besar. Psikolog klinis perlu bisa menggunakan berbagai alat teknologi dengan baik. Jika tidak terbiasa dengan teknologi, proses terapi online bisa jadi kurang efektif atau bahkan tidak berjalan dengan lancar. Karena itu penting bagi psikolog untuk terus belajar dan berlatih dengan alat-alat digital yang terbaru. Nah, contoh tantangannya itu seperti seorang psikolog yang tidak familiar dengan platform video conferencing mungkin mengalami kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur penting selama sesi terapi, seperti berbagi layar atau mengatur pengaturan privasi. Nah, untuk mengatasi tantangan keterampilan teknologi ini, psikolog klinis perlu mendapatkan pelatihan yang memadai. Ini bisa termasuk pelatihan tentang cara menggunakan perangkat lunak dan aplikasi secara efisien, serta cara mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul selama terapi. Contohnya yaitu dengan mengikuti workshop atau kursus online tentang teknologi terbaru dalam kesehatan mental bisa membantu psikolog menjadi lebih terampil dalam menggunakan alat digital. Tantangan yang ketiga ada kesenjangan akses. Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi. Misalnya, ada pasien yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki perangkat yang diperlukan untuk terapi online. Hal ini bisa membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Kita perlu mencari solusi untuk memastikan semua pasien bisa mendapatkan akses yang sama ke terapi yang berkualitas. Contohnya, ada seorang pasien di daerah yang pedalaman mungkin tidak memiliki akses internet yang stabil, sehingga sulit bagi mereka untuk mengikuti sesi terapi online secara konsisten. Solusi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi kesenjangan akses, kita perlu bekerja sama dengan organisasi nirlaba atau pemerintah untuk menyediakan perangkat dan akses internet kepada mereka yang kurang mampu. Ini bisa membantu memastikan bahwa lebih banyak orang bisa mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Contohnya yaitu dengan program donasi perangkat atau inisiatif untuk menyediakan akses internet murah bagi komunitas yang kurang mampu dapat membantu meningkatkan aksesibilitas. Tantangan yang terakhir yaitu kualitas terapi dan hubungan terapeutik. Yang terakhir ini, kita akan membahas tentang kualitas terapi dan hubungan terapeutik. Terapi online bisa membuat hubungan antara pasien dan psikolog menjadi kurang personal dibandingkan dengan terapi tatap muka. Interaksi langsung seringkali membantu membangun kepercayaan dan rasa empati yang kuat. Dengan terapi online,
mungkin ada tantangan dalam menciptakan hubungan yang sama kuat. Contohnya, psikolog yang berusaha membangun hubungan empati melalui layar komputer mungkin menghadapi kesulitan dalam membaca bahasa tubuh pasien atau menangkap nuansa emosional secara langsung. Solusi untuk masalah ini yaitu bisa dicoba dengan terapi hybrid, yaitu menggabungkan sesi tatap muka dan sesi online. Dengan cara ini, psikolog bisa tetap menjaga hubungan personal dengan pasien sambil memanfaatkan kemudahan teknologi. Nah, salah satu solusi yang bisa dicoba adalah dengan terapi hybrid, yaitu menggabungkan sesi tatap muka dengan sesi online. Dengan cara ini, psikolog bisa tetap menjaga hubungan personal dengan pasien sambil memanfaatkan kemudahan teknologi. Contohnya yaitu menyusun jadwal terapi yang mencakup sesi tatap muka di awal terapi dan sesi online untuk tindak lanjut dapat membantu menjaga hubungan terapeutik yang kuat. Lalu, menurut studi dari American Psychological Association tahun 2021, banyak psikolog melaporkan peningkatan keterampilan teknologi mereka selama pandemi. Namun, mereka juga menghadapi masalah privasi dan keamanan data. Selain itu, laporan dari World Health Organization tahun 2022 menunjukkan bahwa akses teknologi masih menjadi masalah besar dalam menyediakan layanan kesehatan mental di seluruh dunia.